Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Nurafida, mahasiswa Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nutrisi dan nutrasetikal pada imunomodulator. Di mana pada mata kuliah kali ini didoseni oleh Ibu Apoteker Lina Liani Mardiana, SSI MFAM. Judul review artikel kali ini yaitu aktivitas imunomodulator beberapa tanaman dari suku Zingiberaceae, di mana review artikel kali ini diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada, Jurnal Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi, volume 20 nomor 2 Agustus 2020. Yang disusun oleh Irawati Nurhidayah, Raden Bayu Indradi, Program Studi Farmasi S1 Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Bagian abstrak review kali ini yaitu sistem imun merupakan suatu rangkaian kompleks mekanisme yang melibatkan beberapa sel, protein, maupun sinyal kimia sebagai respon tubuh untuk melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Sistem imun yang tidak terkontrol dapat menyebabkan beberapa kelainan seperti hipersensitivitas, autoimun, atau imunodefisiensi. Penggunaan obat sintetik dalam mengatasi kelainan imun dapat menyebabkan beberapa efek samping. Di antaranya adalah toksik terhadap organ, hipertensi, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Alternatif dari obat sintetik tersebut adalah tanaman dengan aktivitas imunomodulator. Suku Zingiberaceae merupakan tanaman tersebar luas di Asia Tenggara. Penggunaan tanaman suku ini di Indonesia adalah sebagai bumbu masak dan obat tradisional. Tujuan dari dibuatnya artikel ini adalah untuk memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman suku Zingiberaceae dengan aktivitas imunomodulator. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah dengan menggunakan proses pencarian secara daring, menggunakan aplikasi Google Chrome pada situs PubMed dan Google Scholar. Tanaman suku Zingiberaceae seperti Asamomoom xanthioides, Boesenbergia pandurata, Zingiberzerum Bed merupakan aktivitas dan menunjukkan aktivitas sebagai imunosupresan. Sementara tanaman dengan aktivitas imunosupresan dan imunostimulan adalah Curcuma guangxiensis, Zingiber officinale, dan Curcuma longa. Tanaman tersebut memiliki dua aktivitas sekaligus, yaitu sebagai imunosupresan dan imunostimulan pada dosis pemberian yang berbeda. Maka dari itu, penggunaan tanaman sebagai imunomodulator juga perlu diperhatikan. Yang diperoleh pada review artikel kali ini terdapat 6 tanaman yang memiliki aktivitas sebagai imunomodulator. Yang pertama ada Amomoom xanthioides, kemudian ada Boesenbergia pandurata, kemudian ada Zingiberzerum Bed, kemudian ada Curcuma guangxiensis, Zingiber officinale, dan Curcuma longa, di mana tanaman tersebut memiliki aktivitas sebagai imunosupresan, imunostimulan, dan sebagai imunomodulator. Pada tanaman Amomoom xanthioides atau kapulaga memiliki aktivitas imunosupresan dengan kandungan senyawa aktif minyak esensial seperti borneol, linalool, champagne, dan nerolidol, di mana sumber tersebut diperoleh oleh penelitian Choi et al. 2017. Yang kedua ada Boesenbergia pandurata atau temu kunci. Tanaman tersebut memiliki aktivitas imunosupresan dengan kandungan senyawa aktif panduratin A dan kardamonin, di mana penelitian tersebut diperoleh atau didapatkan pada penelitian Choi et al. 2012 dan Fun et al. 2016. Kemudian ada tanaman Curcuma guangxiensis, di mana tanaman tersebut memiliki aktivitas sebagai imunostimulan dan imunosupresan. Dengan kandungan senyawa aktif pada tanaman tersebut terdapat fruktan dan diaryl heptanoid. Senyawa aktif tersebut diperoleh
pada penelitian Dong et al. 2015 dan Liu et al. 2018. Kemudian, ada tanaman Curcuma longalin atau kunyit. Tanaman tersebut memiliki aktivitas imunostimulan dan imunosupresan. Di dalamnya mengandung senyawa aktif kurkumin, kurkumindo, dan sesquiterpenoid, di mana penelitian tersebut diperoleh pada penelitian Liu et al. 2018, Yu et al. 2010, Arora et al. 2015, Mong Hadam et al. 2015, Li et al. 2017, Ali et al. 2017, Rajmani et al. 2017, Bahraini et al. 2018, dan Skibid et al. 2019. Tanaman selanjutnya ada Zingiber zerumbet atau lempuyang, di mana tanaman tersebut memiliki aktivitas sebagai imunosupresan karena di dalamnya memiliki senyawa aktif gerumbon. Hal tersebut diteliti oleh penelitian Hekyu et al. 2018, Ahtar et al. 2019, Jantan et al. 2019, dan Gezel et al. 2019. Kemudian terdapat tanaman Zingiber officinal atau jahe. Tanaman tersebut memiliki aktivitas sebagai imunosupresan dan imunostimulan karena di dalamnya mengandung senyawa aktif 6 gingerol, 8 gingerol, dan 10 gingerol. Kemudian terdapat zingiberon, zingiberen, zingiberon, 6 gingerol, 6 songgaol. Kemudian terdapat gingerol dan terdapat 6 gingerol. Penelitian tersebut diperoleh oleh penelitian Zafar Zahid et al. 2014, Bernard et al. 2015, Lin et al. 2016, Skunetek et al. 2016, Zhang et al. 2017. Dan yang terakhir ada tanaman Curcuma longalin atau kunyit, di mana tanaman tersebut memiliki aktivitas sebagai imunostimulan dan imunosupresan. Nah, pada penelitian tersebut diperoleh pada penelitian Chakraborty dan Sengupta 2012 dan Abu Rehab et al. 2017, di mana tanaman tersebut tidak memiliki atau tidak disebutkan untuk senyawa aktifnya. Pada pembahasan tanaman yang pertama yaitu Amomum santeoides atau kapulaga, di mana tanaman ini merupakan tanaman berasal dari genus Amomum menurut penelitian GBIF 2019. Tanaman tersebut dimanfaatkan bagian bijinya untuk digunakan sebagai agen imunosupresan, di mana tanaman tersebut terbukti menurunkan aktivitas TH1, TH2, dan TH17. Dan juga tanaman tersebut mampu menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi seperti tumor necrosis factor atau TNF-alpha dan interferon atau IFN gamma. Senyawa aktif yang mungkin memberikan aktivitas sebagai imunosupresan pada tanaman ini adalah minyak esensial golongan monoterpenoid seperti borneol, linalool, champagne, dan nerolidol menurut penelitian Choi et al. 2017. Kedua yaitu Boesenbergia pandurata atau temu kunci, yang merupakan tanaman yang berasal dari genus Boesenbergia menurut penelitian GBIF 2019. Bagian rimpang ini memiliki kandungan senyawa pinostrobin, cardamonin, boesenbergin, 5,7 dihidroksiflavon, 1,8 sineol hidroksipanduratin, dan panduratin A menurut penelitian Mahdiol et al. 1984, di mana senyawa aktif panduratin A ini dapat menghibisi sekresi beta heksosamidinase dan histamin yang merupakan mediator alergi. Selain itu, panduratin A juga mengurangi ekspresi mRNA dari sitokin proinflamasi seperti prostaglandin E2, TNF-alpha, interleukin 4, dan interleukin 13.
dengan kesimpulan bahwa tanaman ini yang memiliki panduratin A pada temu kunci dapat dijadikan sebagai imunosupresan serta anti alergi menurut penelitian Choi et al. 2012. Kemudian, ada Curcuma guangxiensis merupakan tanaman dari genus Curcumael menurut penelitian GBIF 2019. Tanaman tersebut memiliki senyawa aktif diaryl heptanoid. Senyawa tersebut memiliki aktivitas anti-proliferasi sel menurut penelitian Chen et al. 2015. Mekanismenya untuk senyawa tersebut itu dengan cara menurunkan produksi sitokin inflamasi seperti interleukin 12, interleukin 6, dan interleukin 1 beta pada sel dendrit yang diinduksi oleh imiquimod dibandingkan dengan sel dendrit yang diinduksi oleh imiquimod tanpa diberikan senyawa diaryl heptanoid. Pada tanaman Curcuma longalin atau kunyit, tanaman ini merupakan tanaman dari genus Curcuma menurut penelitian GBIF 2017, di mana tanaman tersebut memiliki senyawa aktif aromatik turmeron yang memiliki aktivitas sebagai imunostimulan menurut penelitian Yu et al. 2010. Di mana mekanisme dari senyawa aktif tersebut berfungsi sebagai antiinflamasi serta digunakan sebagai pencegahan penyakit-penyakit inflamasi kronis seperti alergi, asma, dan lainnya menurut penelitian Angrawal dan Harikumar 2009. Pemberian kurkumin mampu menurunkan sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha dan INF-gamma serta meningkatkan sitokin antiinflamasi seperti interleukin 10 dan interleukin 4 dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi kurkumin. Maka dari itu, tanaman tersebut mampu digunakan sebagai imunomodulator dalam mencegah penyakit. Ada tanaman Zingiber zenubet atau lempuyang. Tanaman ini merupakan tanaman dari genus Zingiber menurut penelitian GBIF 2020. Tanaman ini memiliki senyawa aktif yang terkandung pada lempuyang yaitu adalah zerumbon menurut penelitian Hekyu et al. 2018. Senyawa aktif ini dipercaya mampu menekan ekspresi CD4+, CD8+, dan proliferasi sel B secara signifikan. Nah, penurunan ekspresi pada CD4, CD8, dan proliferasi sel B ini dapat menurunkan proses inflamasi sehingga dapat dikatakan bahwa komponen dari lempuyang ini memiliki aktivitas sebagai imunosupresan menurut Akhtar et al. 2019. Kemudian terdapat tanaman Zingiber officinale atau jahe. Tanaman ini merupakan tanaman dari genus Zingiber mill pada penelitian GBIF 2019. Tanaman ini mengandung senyawa gingerol yang memiliki aktivitas sebagai imunomodulator, di mana tanaman ini mengandung 6 gingerol dan 8 gingerol yang mampu meningkatkan sitokin inflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin 8 dibandingkan dengan sel T yang tidak diberikan intervensi zingerol. Nah, selain itu, pemberian 8 zingerol juga mampu meningkatkan kadar IFN gamma sebesar 20-30% dan mampu meningkatkan kadar IFN gamma sebesar 15%. Yang diperoleh pada review artikel kali ini yaitu Zingiberaceae merupakan suku tanaman dari banyak ditemukan di Asia Tenggara. Zingiberaceae telah dimanfaatkan masyarakat untuk bumbu masak serta obat-obatan. Salah satunya adalah sebagai imunomodulator. Tanaman dengan aktivitas imunosupresan yang sudah saya jelaskan tadi diantaranya ada kapulaga, temu kunci, dan lempuyang. Sementara tanaman dengan aktivitas imunosupresan dan imunostimulan adalah Curcuma guangxiensis, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut memiliki aktivitas sebagai imunosupresan dan imunostimulan karena memiliki komponen yang beragam. Maka dari itu, penggunaan tanaman tersebut mampu digunakan sebagai imunomodulator juga perlu diperhatikan. Selain tanaman tersebut mampu digunakan sebagai bumbu dapur. Dan penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.